Makanya dari kemarin kan saya diam saja. Waktu saya difitnah kan saya diam. Akhirnya kan mereka sekarang cakar-cakaran sendiri berdua kan. Setelah kita difitnah habis-habisan di sini, akhirnya kan mereka cakar-cakaran sendiri berdua. Ya kan? Dan Waktu yang akan sekarang Pak membuktikan. Paul, saya punya satu statement ya, mungkin buat hamba Tuhan ya Pak Paul. Kan saya pernah ngomong bahwa bagi saya hamba Tuhan juga manusia biasa. Ya, statement saya kepada hamba Tuhan mungkin keras, tapi saya nggak pikir itu Pak Paul. Bagi saya begini prinsipnya, untuk para hamba Tuhan, dilarang keras, saya ulang ya, dilarang keras memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membackup perbuatan-perbuatan yang jahat. Apa itu perbuatan-perbuatan? Salah satu adalah berdusta. Masalahnya adalah Saifuddin harus bertobat. Oke, bertobat iya Pak, tapi maksud saya, karena Saifuddin kan juga fitnah saya kan, bahwa saya nilep uangnya kan. Ya Pak Paul, makanya saya bilang harusnya kan ada komunikasi, ada mediasi. Iya, tapi dia nggak mau komunikasi. Dan dia nantang, malah dianggap lonte semua sama dia kan. Enggak lah, dia terlalu sombong lah. Nanti yang begitu tuh nanti kita serahkan pada iblis supaya jiwanya mudah-mudahan bisa diselamatkan. Karena ya kalau misalnya Abi tidak mau buka komunikasi, I'm so sorry kalau misalnya orang menganggap Abi tidak benar. Sebab ya, kalau orang yang benar, dia nggak mau komunikasi, dia nggak mau komunikasi. Semua ditutup semua komunikasinya. Dan dari dulu begitu. Pokoknya asal ada orang masalah sama dia dari dulu, makanya saya kemudian baru menyadari ternyata bukan dia ditipu, tetapi setiap kali dia ada konflik, dia langsung dia tidak mau menyelesaikan konflik itu. Dia tidak ada upaya untuk selesaikan konflik. Saya baru menyadari itu. Ya, jadi menurut saya Abi yang si Saifuddin itu yang harus, dia bukan abinya saya ya. Dia bukan abinya saya nggak merasa dia abinya saya. Si Saifuddin yang harus bertobat. Oke, Ibu Linda silakan. Ya, shalom Pak Paul. Iya, shalom. Ya, shalom semua teman-teman yang ada di channel Pak Paul. Kembali lagi SI ya Pak Paul. Oke, ini saya mungkin agak sedikit keras bicara hari ini ya Pak Paul. Saya sudah melihat beberapa hari ini terlalu ramai semua orang membahas ini. Dari kristuber semua sampai kasus ini pun diangkat sama mereka-mereka yang non-Kristen ya. Jadi itu jadi santapan buat mereka. Jadi bagi saya sebaiknya dan sudah waktunya kasus Abi dan JT ini harus di-stop. Saya juga minta kepada semua Kristuber stop bahas Abi dan JT. Kenapa saya ngomong begitu Pak Paul? Saya agak marah karena semua hanya berbicara Abi begini, begono begini, JT, tapi jarang sekali saya melihat ada orang yang memberikan solusi. Ini yang bikin saya marah. Semua berbicara kelihatan, wah hebat, solusinya apa? Makanya semalam saya ngomong di channelnya Susu Kuda, selama semua masih bicara begitu, termasuk Abi, JT, dan Kristuber semua, tidak ada solusi. Sekali lagi saya ngomong tidak ada solusi. Saya memberikan solusi. Semalam saya ngomong di channel Susu Kuda. Perlu apa? Perlu seseorang yang bisa mediasi antara JT dan SI. Caranya bagaimana? Ya kita doa ya Tuhan, mudah-mudahan kirim seseorang yang betul-betul bisa netral, yang bisa mendapat komunikasi dengan Abi dan komunikasi dengan JT. Next, apalagi seandainya Abi di Singapura, JT di Jakarta, apakah bisa diselesaikan? Terlalu bisa. Apa itu? Kan masih ada channel Zoom. Bisa diselesaikan. Jadi jangan tiap hari mereka membahas soal Abi begini. Dalam hati saya, kalian otak kemana ya? Kenapa tidak tawarkan solusi? Semua solusi kita lihat. Sudah ditawarkan, Ibu Linda. Itu sudah ditawarkan berkali-kali. Tetapi Saifuddin tambah menjadi-jadi. Nah, makanya Pak karena memang
Bukan, karena memang Saifuddin ya, dia hantam sana sini semua dituduh nilep semua. Semua orang pokoknya dituduh nilep, nggak taunya kan duitnya yang megang dia sendiri kan. Ya, oke. Nah, itu Nah, kalau jadi yang saya, benar adalah Saifuddin bertobat. nah, Bukan, kalau ini saya, masalahnya adalah Saifuddin harus bertobat. oke, bertobat iya Pak Pol. Tapi maksud saya, Karena bagaimana Saifuddin kan juga fitnah saya kan, bahwa saya nilep uangnya kan. ya Pak Pol. Makanya saya bilang, harusnya kan ada komunikasi, dan ada mediasi. Iya, tapi dia nggak mau komunikasi. Dan dia nantang, malah dianggap lonte semua sama dia kan. Enggak lah, dia terlalu sombong lah. Nanti yang begitu tuh nanti kita serahkan pada iblis supaya jiwanya mudah-mudahan bisa diselamatkan. Karena ya kalau misalnya Abi tidak mau buka komunikasi, I'm so sorry kalau misalnya orang menganggap Abi tidak benar. Sebab ya, kalau orang yang benar, dia nggak mau pasti komunikasi, dia nggak mau komunikasi. Semua ditutup semua komunikasinya. Dan dari dulu begitu. Pokoknya asal ada orang masalah sama dia dari dulu, makanya saya kemudian baru menyadari ternyata bukan dia ditipu, tetapi setiap kali dia ada konflik, dia langsung dia tidak mau menyelesaikan konflik itu. Dia tidak ada upaya untuk selesaikan konflik. Saya baru menyadari itu. Ya, jadi menurut saya Abi yang si Saifuddin itu yang harus, dia bukan abinya saya ya. Dia bukan abinya saya nggak merasa dia abinya saya. Si Saifuddin yang harus bertobat. Ya, Pak Pol, kalau bahkan sekarang saja istrinya KC dituduh mata duitan sama si Saifuddin kan. Istrinya KC saja dituduh mata duitan sama Saifuddin. Nah, kan repot kan? Kan dari dulu saya sudah bilang anaknya KC nggak benar. Saifuddin malah maki-maki saya kan, malah ngomongin saya nggak benar kan. Kalau sekarang, saya Pak Pol bisa ngomong sama Pak Saifuddin, kalau saya bisa ngomong ya, saya mau ngomong begini Pak Pol. Udah Pak Saifuddin, udah fokuskan dulu kepada yang Bapak kemarin gembar-gemborkan 300 ayat itu. Fokuskan ke itu, karena itu sejarah nasional semuanya. Jadi jangan masuk ke remeh-temeh yang bagi saya itu nggak ada kelasnya gitu loh. Fokus saja kemarin kepada 300 ayat itu aja yang penting. Karena itu menyangkut masa depan bangsa kan di situ. Fokus saja ke situ, nggak usah balik lagi kepada urusan-urusan cetek seperti itu, Pak Pol. Kemungkinan besar 300 ayat itu adalah modus buat dia, karena dia kasus-kasusnya ini nggak beres semua, lalu dia langsung angkat isu 300 ayat itu gede-gede sambil dia pergi ke Amerika. Tuhan melihat hati ya. Tuhan tahu hati dan tujuan seseorang. Apapun dibalut dengan segala firman Tuhan, 12 buku Alkitab, apapun, tapi tetap Tuhan melihat hati. Jika engkau jahat, pasti Tuhan hajar. Makanya buat saya yang penting sekarang ini Saifuddin bertobat ya. Semua orang dibilang nilep, ya kan? Janji siapa nilep, dia sendiri nggak bisa buktikan. Saya nilep, mana buktinya? Saya katanya nuduh dia nilep, mana buktinya? Ya kan? Ya kan? Mana ada saya nuduh dia nilep, kan nggak ada kan? Dia sendiri yang si Komarudin yang nanti jadi cerita-cerita itu dia rupanya baca judulnya YouTube-nya orang, lalu dia nuduh saya. Ya kan? Nah, untuk kenyataannya gitu. Sekarang gini, Anda yang bisa membuktikan bahwa saya nuduh Saifuddin nilep, saya kasih 1 miliar nih. Ya, semua orang yang bisa membuktikan saya nuduh Saifuddin nilep uangnya, justru saya belain Saifuddin terus loh. Artinya apa? Artinya kalian semua, itu tadi yang namanya anjing-anjing itu tadi kan, membela tuannya tanpa mikir, dengan membabi buta. Dia tidak mau koreksi. Tuanya itu salah. Kalau saya ya, Joshua Tewu itu menghina saya luar biasa sekali ya. Tetapi dalam hal ini saya berani bilang Joshua Tewu nggak salah. Dalam hal konflik dengan Saifuddin ya. Tapi Saifuddin yang salah. Sekarang Saifuddin juga salahkan istrinya KC mata duitan. Kan kemarin si Amin Wijaya kan minta-minta uang di sini. Saya bilang saya nggak mau belikan KC BMW. Nggak mau. Saya bilang begitu kan. Si Amin Wijaya kan ngamuk-ngamuk sendiri kan. Akhirnya ngoceh-ngoceh terus nggak karu-karuan. Nah kan terbukti kan yang saya ngomong kan. Ternyata isinya KC mata duitan kan, warganya KC, anaknya KC segala macam. Yang saya ngomongkan terbukti semua, ya kan? Tadinya kan orang bilang, wah jenang saya nggak mau menolong KC apa segala macam. Kan sekarang dari Saifuddin sendiri kan yang bilang istrinya KC sama anaknya KC mata duitan,
Nah, ya kan? Jadi ternyata kita ngumpulin duit itu ternyata buat apa? Nah, itu justru sekarang kan Saifuddin sendiri kan yang mengakui sendiri akhirnya kan. Nah, sekarang apakah Saifuddin bisa buktikan uangnya saya tilep? Seperti tuduhannya dia sama Yosua Tewo dulu kan, waktu mereka live bareng-bareng. Nggak taunya sekarang mereka saling tuduh sendiri kan. Bahkan Yosua Tewo ngomong sama saya, itu miliaran duit di Saifuddin. Loh, setahu saya emang 400 juta saja, saya bilang begitu kan. Setahu saya ya cuma 400 juta aja, karena waktu itu sampai si Gilbert turun tangan cari dana buat Fatma. Kalau memang ada, mungkin ya, kan simpel sekali, ya buka saja rekeningnya toh. Tuh, saya pengen turun ya rasanya. Iya, masalahnya semuanya kan gara-gara dia nggak buka rekening aja. Udah simpel sekali. Masalahnya dia cuma karena nggak buka rekening. Sebab kalau buka rekening, maka semua fitnah itu akan hilang. Fitnah kepada Saifuddin, fitnah kepada Yosua Tewu, fitnah kepada saya, fitnah kepada semua yang ada bukan fitnah tapi kebenaran. Iya kan? Tetapi kan tadi ya, namanya anjing-anjing itu tadi. Mengapa mereka viewer tetap banyak ya? Itu tadi karena anjing-anjing ini, nah makanya dia karena sudah di framing ya bahwa yang memberitakan Injil itu seperti Saifuddin. Saifuddin itu tidak memberitakan Injil ya. Oh, banyak dimenang, oh siapa bilang? Mana yang dimenangkan Saifuddin, kemana semua sekarang orangnya? Ya kan? Gereja Murtadin itu apakah orang-orang yang dibaptis Saifuddin? Bukan loh. Mereka yang bermunculan kayak Sofiatul, kayak si siapa itu. Ya itu yang berkumpul kemudian mau dikumpul-kumpulin. Banyak orang-orang Murtadinnya bukan karena Saifuddin. Nah sekarang Saifuddinnya aja pergi kok ke Amerika, terus gereja Murtadinnya bagaimana? Nah jadi kita harus bereskan. Makanya hari ini kita mau belajar ya tentang anjing-anjing dan lonte. Ya. Pak Paul, akhirnya nanti waktu adalah hakim yang adil. Betul. Karena kita semua hidup Betul. di dalam waktu. Makanya dari kemarin kan saya diam saja. Waktu saya difitnah kan saya diam. Akhirnya kan mereka sekarang cakar-cakaran sendiri berdua kan. Setelah kita difitnah habis-habisan di sini, akhirnya kan mereka cakar-cakaran sendiri berdua. Ya kan? Dan Waktu yang akan sekarang Pak membuktikan. Paul, saya punya satu statement ya, mungkin buat hamba Tuhan ya Pak Paul. Karena saya pernah ngomong bahwa bagi saya hamba Tuhan juga manusia biasa. Ya, statement saya kepada hamba Tuhan mungkin keras, tapi saya nggak pikir itu Pak Paul. Bagi saya begini prinsipnya, untuk para hamba Tuhan, dilarang keras, saya ulang ya, dilarang keras memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membackup perbuatan-perbuatan yang jahat. Apa itu perbuatan-perbuatan? Salah satu adalah berdusta. Itu aja Pak Paul. Makasih Pak Paul. Nah ini ada yang bilang nih, memang saya dengar sendiri ya di isi Yosua Tewu bilang ada, kalau saya bilang ada miliaran. Dari awal kan saya bilang mana sanggup Saifuddin ngumpulkan duit. Lawang begitu kita stop aja dia langsung kelejet-kelejet kan. Langsung wah grogi, bingung semua kan. Karena kan dananya paling besar di kita. Buktinya apa? Buktinya kita semalam cuma 1 malam saja kumpulin buat Khairul Anwar itu kan. Project Malang itu langsung 100 juta 1 malam saja. Ya kan? 1 malam saja sudah langsung terkumpul 100 juta, itu buktinya. Ya kan? Dulu kita kumpulin buat Apolinaris Darmawan. Kita selalu efektif kalau ngumpulin dana. Ya kan? Nah itu buktinya kita kumpulin buat Junior Stopping. Terkumpul 300 juta lebih. Ya kan? Artinya apa? Kita efektif sekali kalau ngumpulin dana. Nah, jadi Saifuddin itu tadi ya. Menurut saya Saifuddin sudah berbohong ya sama kita semua. Itu bukan penghakiman, itu sudah nyata-nyata. Ya, kalau dia nggak mau bohong ya buktikan saja, buka saja rekeningnya. Lawang di sini saja ada Pak Suara langsung transfer Saifuddin 25 juta di YouTube kita. Ya kan? Nah sebetulnya masalah uang ini ya tidak akan menjadi besar seperti ini kalau dari awal Saifuddin dia buka rekeningnya. Kita nggak pernah nuduh loh. Mereka yang saling tuduh-menuduh sendiri, ruwet sendiri. Kita nggak pernah nuduh loh. Ya kan? Kita di sini nggak pernah nuduh Saifuddin nilep uang loh. Ya kan? Bingung. Iya. Bagaimana mereka bisa mengklaim diri mereka tuh pendeta hamba Tuhan? Loh, miris bagi saya. Loh Saifuddin memang bukan pendeta. Saifuddin memang bukan pendeta. Memalukan ya. Saifuddin memang bukan pendeta. Kan udah dicek sama istrinya Yosua Tewu. Ya kan, di GBI nggak ada pendeta yang namanya Saifuddin. Saifuddin Ibrahim itu bukan pendeta GBI. Ya kan? Nah, dan lagian agak sulit ini juga ya. Memang
Tetapi buat saya, Saifuddin ini kan karena dia punya orang-orang yang dia baptis, ya walaupun entah pada kemana, ya kan. Sekarang pada kemana semua orang yang dia baptis? Kan dulu kan istrinya Saifuddin yang ngaku sendiri kan, semua orang ikut-ikut Saifuddin semua bubar semua, udah nggak ada semua, mana semua, nggak ada semua. Nah itu kan nggak ada semua, istrinya Saifuddin yang ngomong, ya kan, udah nggak ada semua sekarang orang-orang yang sama Saifuddin itu kan. Artinya, artinya yang dia baptis itu jangan-jangan cuma multi level marketing doang. Cuman asal kejar setoran, terus di YouTube ditampil tampilan kan juga bisa. Nah, tetapi kita hari ini kita mau fokus ya tentang itu tadi ya, anjing-anjing dan lonte tadi ya. Karena saya nggak mau fokus dengan Saifuddinnya ya. Kita hari ini nggak lagi gubrak-gubrak. Nah, tapi kita hari ini kita lagi mau fokus dengan satu pengajaran. Ya, dengan satu pengajaran tentang anjing dan lonte. Bagaimana Anda tetap objektif? Coba lihat ya. Saya bisa tetap objektif loh. Di tengah fitnahan, di tengah orang-orang ya yang mencaci maki saya, sekalipun Yosua Tewu itu memfitnah saya begitu rupa, mencaci maki saya begitu rupa, tapi saya bisa ngerti, bisa clear, buat saya itu transparan banget ya. Tetapi di satu pihak apakah terus saya terus benci Saifuddin? Enggak, saya suruh Saifuddin bertobat. Kalau enggak, semua jerih payahnya dia sia-sia dan akhirnya dia akan menyesatkan banyak orang dengan caranya dia, ya. Dan saya sudah janji kalau minggu ini kita nggak akan, setelah minggu ini kita nggak akan bicarakan Saifuddin, ya kan? Makanya saya nggak mau fokus ke Saifuddinnya. Saya mau lagi cerita, ya, tentang anjing-anjing dan lonte ini. Karena ini kan yang dibahas kan tuang pajak ini kan, masalah Gilbert juga kan. Nah, jadi kita mau kita bahas hari ini, ya. Lanjut dulu nih, Pak Reinhard, silakan. Kasih Pak Paul. Silakan Pak Reinhard. Pak Reinhard? Ya, malam Ya. sudah. Itu tadi power of emak-emak itu. Iya, digubrak. Ya, kalau emak-emak sudah bersuara, kita para laki-laki lebih baik kita diem aja dah. Dan Indonesia Raya 3 bait kan pusing juga, Pak. Jadi saya setuju dengan Ibu Linda tadi. Saya sangat setuju. Ya, sangat setuju. Jadi apa kalau menurut saya udahlah rekonsiliasi aja lah. Sudah itu yang paling bagus. Ya, Pak Saifuddin ya cobalah berdiam diri, introspeksi diri, ya banyak berdoa lah. Minta bagaimana Tuhan yang menyelesaikan. Nggak usah lagi dibahas lagi, nggak usah lagi di framing lagi, ya bikin pernyataan di YouTube saya rasa nggak ada gunanya lah. Iya, menurut saya Saifuddin udah cukup, nggak usah jawab lagi. Yosua Tewu udah berhenti kan, udah nggak bahas lagi kan. Kemarin udah saya telepon kan Yosua Tewu. Iya. Cukup karena kalian tuh bikin kita semua rugi. Yang rugi itu bukan Saifuddin sama Yosua Tewu, bukan Kak Aceh, yang rugi kita semua. Kemarin Betul 2 hari yang lalu kan sekali, Pak. Yosua Tewu saya telepon. Cukup ya, jangan dijawab lagi, jangan dibalas lagi. Nanti nggak tambah bener. Ya. Jadi ya saran saya ke Pak Joshua Tewu sebagai hamba Tuhan yang lebih dulu ya kadang-kadang orang yang banyak berdiam itu lebih baik lah, karena Amsal mengatakan banyak bicara banyak kesalahan. Jadi lebih baik banyak berdiam diri lah. Jadi masalah yang tadi anjing dan lonte, saya ini tema yang sangat menarik ini, apalagi orang Sunda. Nah itu saya belum dapat sampai sekarang. Jadi dilanjut aja, jangan lupa kerjaan kita makin banyak nih Pak Paul. Saya bersyukur di Zoom ini kita bisa memberikan kontribusi. Itu aja dari saya Pak Paul. Betul, jadi yang saya inginkan kita bukan bahas Saifuddin sama Yosua Tewu-nya lagi ya. Kita kan sudah stop, kita nggak mau. Tapi kita lagi membahas dampak dari anjing dan lonte ini, ya. Makanya saya bikin tema pada malam hari, walaupun akhirnya tetap dibawa ke sana. Makanya saya balikan terus ya. Jangan terperangkap kita membahas Yosua Tewu dengan si Saifuddin. Mereka kalau nggak mau damai, mereka kalau nggak mau rukun, nanti Tuhan hukum mereka loh. Ya,
bukan Tuhan artinya wah Tuhan jahat menghukum mereka, bukan, artinya itu akan diserahkan kepada iblis. Ayatnya sudah jelas ya, diserahkan kepada iblis ya, supaya jiwanya mudah-mudahan bisa diselamatkan ya. Itu kalau mereka nggak mau rukun itu nanti ini ya, mereka saling serang begitu, karena itu merugikan kita semua ya. Belajarlah sama saya, kalian serang saya tetap diem ya. Kalian serang saya tetap, saya hanya klarifikasi masalah uangnya saja. Jelas banget ya, makanya. Oke, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, ini kita cuma bahas anjing sama lonte aja yang nonton 1,6K ya. Sayang, nanti Pak Kebodohan habis ini ya, nanti bisa ikut lagi. Ya, kita akan masuk ya untuk pembahasan firman Tuhan tentang anjing dan lonte ini ya. Aduh. Kalau saya jelas ya, objektif ya. Kita mau objektif. Jangan saya ya, walaupun saya suka sama orang, saya tetap jaga hati saya. Ini maaf kata ya, sekalipun sama orang yang ngasih saya duit ya, banyak ya. Kalau saya bilang saya akan bilang salah. Sekalipun orang ini rajin ngasih duit saya nggak urusan ya. Karena saya sudah melewati fase itu ya, fase-fase tetap objektif ya. Sama orang yang nggak pernah kasih saya duit atau bahkan memusuhi saya bisa akan dengarkan nasihatnya dia juga loh. Ya, serius. Saya sudah melewati fase itu. Ya, makanya kita mau belajar ya untuk jangan jadi anjing, tetapi kita mau menjadi lonte yang bertobat. Ya, kurang pantas temanya gimana? Ini Yones tadi kan ada yang bilang kurang pantas temanya. Lalu saya ngambil dari ayat Alkitab kok. Berarti Alkitabnya nggak pantas dong. Dasar munafik lu. Nah ini orang munafik nih. Ya, inilah orang munafik kayak Yohanes tadi kan ini. Mengapa? Karena saya mau ngambil dari sini, dari Wahyu 22 ya. Inilah tema kita ya, anjing-anjing. Makanya ya jangan jadi orang munafik. Nah ini kita mau bahas ini. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya orang-orang munafik ini dibukakan, pikirannya dibukakan. Oke.